Evaluasi Sintayong tidak akan di hadapan Exco PSSI. Insiden nyaris adu jotos di final leg pertama Piala AFF 2022. Ex-striker Timnas Indonesia sindir PSSI dan PT LIB. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kapten Thailand Theraton Phunwathai nyaris terlibat adu jotos dengan bek Vietnam Quong Ngoc Hai pada leg pertama final Piala AFF 2022. Insiden bermula ketika wasit asal Korea Selatan, Ko Hyun Jin, memberikan tendangan bebas untuk Thailand karena Ngoc Hai melakukan handball di depan kotak penalti Vietnam pada menit ke-39. Kapten Thailand Theraton menuju ke titik penalti karena mengklaim pelanggaran handball Ngoc Hai terjadi di dalam kotak. Tidak terima dengan tindakan Theraton, Ngoc Hai kemudian beberapa kali mendorong kapten Thailand itu. Setelah 3 kali Ngoc Hai mendorong Theraton, pemain Thailand itu membalas dengan berusaha untuk memegang leher Ngoc Hai. Ngoc Hai membalasnya dengan berusaha memukul wajah Theraton. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri membeberkan nasib Sintayong ke depan dan evaluasi yang bakal dilakukan. Indra Syafri mengaku masih mencarikan waktu untuk bisa melakukan evaluasi dengan Sintayong, sebab pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal pulang kampung terlebih dahulu. Evaluasi Sintayong awalnya akan dirapatkan bersama dengan Exco PSSI. Namun Indra Syafri menjelaskan Sekjen PSSI Yunus Nusi menyerahkan sepenuhnya kepada Hirtek. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ferry Paulus, angkat bicara perkara polemik pemberhentian Liga 2 2022-2023. Ada 3 hal yang mendasari PSSI menghentikan kelanjutan kompetisi. Salah satu di antaranya adalah permintaan dari mayoritas klub. Ferry Paulus menjelaskan ingin tetap melanjutkan Liga 2, namun kewenangan pemberhentian Liga itu wilayah PSSI. Soal aspirasi klub Liga 2 tidak puas soal penghentian kompetisi ini akan dibawa ke Kongres, disebut Ferry tidak bisa. Namun Ferry menegaskan tidak menutup kemungkinan ada pertemuan antara LIB dengan klub-klub Liga 2 di luar Kongres. Bek sayap Timnas Indonesia Edo Febriansyah dipastikan tetap bertahan di Rans Nusantara FC. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Rans Nusantara FC, Roffi Ardian. Edo Febriansyah diketahui sempat dikaitkan dengan Persib Bandung. Namun Roffi Ardian menjelaskan hal tersebut hanya kabar burung semata. Pemain berusia 25 tahun tersebut kini sudah kembali bergabung dengan skuad Rans Nusantara FC. Di Piala AFF 2022 sendiri, Edo mampu tampil apik dengan membukukan 2 assist. Pemain keturunan Timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku lega dengan kondisi keuangan klubnya saat ini mulai membaik. Sebelumnya, situasi finansial Calvi McJollin mengalami guncangan hebat. Namun kini, 2 pengusaha lokal resmi mengambil alih saham terbesar klub. Sandy Walsh mengaku senang dengan kabar tersebut. Selain itu, pemain yang baru saja sah menjadi WNI tersebut juga bangga usai menjadi penentu Calvi McJollin pada perempat final Piala Belgia. Laga leg pertama final Piala AFF 2022 antara Vietnam kontra Thailand harus berakhir imbang dengan skor 2-2. Kendati bermain tandang, Thailand mampu tampil mengejutkan. Sempat tertinggal 1-0 di babak pertama, skuad asuhan Manopol King mampu unggul 1-2 di babak kedua. Sayangnya, gol Phu Van Tan di menit-menit akhir membuyarkan kemenangan tim Gajah Perang. Meski imbang, Thailand mengalami keuntungan, sebab di leg kedua, Theraton dan kawan-kawan akan bertanding sebagai tuan rumah dan memiliki 2 gol tandang. Tak seperti kompetisi internasional seperti Piala Dunia 2022, Piala AFF 2022 tidak ada istilah perebutan tempat ketiga. 2 tim yang kandas di babak semifinal hanya akan berstatus semifinalis, alih-alih bertarung di laga terakhir guna menentukan peringkat ketiga dan keempat. Piala AFF sempat merapatkan format perebutan tempat ketiga. Namun hal itu tidak berlangsung lama, yakni cuma di 5 edisi pertama pada 1996 hingga 2004. Keputusan AFF menghilangkan perebutan tempat ketiga sama halnya dengan UEFA yang menghapus perebutan tempat ketiga untuk Euro sejak 1980. Meski gagal meraih juara, Timnas Indonesia akan mendapatkan imbalan atas perjuangan di Piala AFF 2022. Diketahui juara Piala AFF 2022 akan mendapatkan hadiah uang sebesar $300 AS atau setara dengan 4,6 miliar rupiah. Sedangkan runner-up akan mendapatkan uang $100 AS atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Pada Piala AFF 2022, Timnas Indonesia dan Malaysia yang kalah di semifinal akan mendapatkan uang masing-masing $50.000 AS
atau setara dengan 778 juta rupiah. Secara peringkat, Malaysia yang duduk di peringkat ke-142 boleh saja unggul ketimbang timnas Indonesia yang ada di peringkat ke-151. Tapi di Piala AFF 2022 ini, timnas Indonesia mampu mengungguli Malaysia dalam perolehan poin FIFA sepanjang partisipasinya di ajang ini. Tercatat dalam 6 laga yang dimainkan, timnas Indonesia mampu meraih 6,67 poin berkat hasil 3 kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Malaysia hanya mendapatkan 5,39 poin dari 6 laga setelah meraih 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Indonesia memiliki wakil di leg pertama final Piala AFF 2022 yang mempertemukan timnas Vietnam versus Thailand di Stadion Maidin pada Jumat malam kemarin. Wakil yang dimaksud adalah Thoriq Al-Khatiri, wasit asal Indonesia. Pada laga yang berkesudahan dengan skor 2-2 tersebut, Thoriq Al-Khatiri bertugas sebagai wasit keempat atau wasit cadangan. Ini bukan yang pertama Thoriq Al-Khatiri menjadi wasit keempat di Piala AFF 2022. Ketika Malaysia menang 1-0 atas Thailand di leg semifinal Piala AFF 2022, Thoriq Al-Khatiri juga bertugas sebagai wasit keempat. Park Hang-seo sempat menyebut kiprahnya di Asia Tenggara cukup apik. Bahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa Vietnam di bawah asuhannya hanya kalah sekali kontra Thailand selama dirinya 5 tahun menjadi pelatih The Golden Star Warriors. Namun hasil imbang di leg pertama menjadi petaka bagi Park Hang-seo. Merujuk dari aturan kompetisi, Vietnam bahkan diambang gagal juara lantaran bisa kalah gol tandang dari Thailand. Manajer timnas Thailand Ma Dampang telah menyiapkan bonus untuk diberikan kepada para pemain skuad Gajah Perang jika mampu menjuarai Piala AFF 2022. Untuk memompa semangat pemain, pengusaha itu mengaku akan segera mengumumkan besaran bonus untuk timnas Thailand jelang leg kedua final Piala AFF 2022. Di lain sisi, Ma Dampang mengaku puas dengan penampilan tim asuhan Alexandre Polking di leg pertama. Wanita berusia 56 tahun itu menyoroti keberhasilan Thailand merusak rekor pertahanan Vietnam selama Piala AFF 2022. Ex-striker timnas Indonesia Boaz Salosa sindir PSSI dan PT LIB usai Liga 2 2022-2023 resmi dihentikan. Melalui Instagram pribadinya, penyerang Persipura Jayapura itu mengunggah sebuah meme yang menggambarkan kemunduran sepak bola Indonesia. Kekecewaan Boaz tak lepas dari peluang Persipura Jayapura untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia terbuka lebar musim depan. Pasalnya Persipura sedang memimpin klasemen grup C Liga 2 2022-2023 dengan 11 poin dari 6 pertandingan. Bursa transfer pemain BRI Liga 1 2022-2023 dibuka sampai 30 Januari. Pemain dengan label Timnas Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengejar menit bermain. Adapun pemain yang dimaksud ialah Dewi Utama yang berpindah dari Persija Jakarta menuju Bali United, Asim Kipo dari Arema FC menuju Madura United, serta Lutfi Kamal dari Barito Putra yang kini membela PSIS Semarang. Pratama Arhan tidak hanya dikenal dengan tembakan yang keras dengan kaki kirinya, akan tetapi juga dikenal dengan lemparan ke dalam yang terukur dan mematikan. Bahkan lemparannya kerap kali berbuah gol. Arhan menyebut tidak menyadari memiliki kemampuan spesial itu. Penggawa Tokyo Verdy itu mengaku pertama kali melakukan lemparan ke dalam dan langsung berbuah gol ketika turnamen waktu akademi di Purwokerto. Arhan pun terus mengasah kemampuannya tersebut dan sekarang menjadi senjata pemecah kebuntuan. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Yoyo Sukawi, mempunyai pendapat yang berbeda soal status Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurut Yoyo, Sintayong masih layak untuk menangani skuad Garuda. Chief Executive Officer atau CEO PSIS Semarang itu tidak sepakat jika juru racik asal Korea Selatan itu harus mundur atau bahkan dipecat oleh PSSI. Namun Yoyo tetap menghendaki evaluasi terhadap Sintayong. Yoyo menegaskan pemecatan bukanlah opsi yang terbaik yang harus diambil oleh PSSI. Apalagi sudah ada dampak positif di era Sintayong. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.